Baiklah, kita masuk ke part 2 dari pembahasan tentang 2023 tidak akan resesi. Nah, kan banyak nih konten di luar sana bahwa 2023 resesi. Pertanyaannya adalah, yang resesi siapa, Bos? Amerika kah? Eropa kah? Atau Indonesia? Nah, kita sekarang di sini kita lihat data. Ya, kita lihat data terlebih dahulu. Indonesia itu pernah nggak resesi? Pernah. Ya. And by the way, resesi itu seperti yang sudah banyak dijelaskan bahwa suatu negara disebut resesi, ya suatu negara disebut resesi bila ekonominya minus 2 kuartal berturut-turut, ya kan? Seperti itu. Nah, Indonesia pernah resesi nggak? Pernah. Ya, pertama kali itu tahun 63 itu resesi, ya tahun 63. Kemudian dilanjutkan lagi, bertahun-tahun kemudian tidak pernah ada resesi, baru muncul resesi lagi di zaman Pak Harto tahun 97 98. Ya. Setelah itu, setelah 97 98, bertahun-tahun kemudian, ya kan, tidak pernah mengalami resesi. Ya. Baru alami resesi ketika COVID, ya, tahun 2020. Jadi seperti itu. Karena 2008 pun Indonesia tidak resesi. Indonesia tidak resesi, padahal pada waktu itu Amerika Serikat resesinya parah, Pak. Ya, Amerika Serikat resesinya itu parah banget. Tapi ekonomi Indonesia justru tumbuh di 2008, tumbuh 6%, 2029 tumbuh 4%. Loh, tumbuhnya lebih kecil, Pak, 2009. Resesi dong. Bukan, ini masih tumbuh. Ya, ini masih tumbuh, Pak. Jadi bukan resesi, ini perlambatan ekonomi, bukan resesi. Jadi resesi itu simpelnya seperti ini hitungannya ya. Jadi biar enggak di awal di awang-awang gitu loh. Aduh, kok ini font. Supaya tidak menghayal tingkat tinggi lah ya. Jadi kita pakai angka. Hilang notepad. Ya supaya tidak tidak di awal-awal. Ambil contoh 2010 misalnya. PDB-nya 1000. 2011 PDB-nya 1050. Ini disebut perekonomian di 2011 itu tumbuh 5%. Ya, 50 dari 1000. Seribunya mana? Yang 2010. Cara ngitungnya begitu, Bos. Terus 2012 misalnya. PDB kita adalah 1075 misalnya. Ini masih tumbuh. Anda karena dibandingkannya dengan 2011. Ini masih tumbuh, ya. Ini masih tumbuh. Hanya pertumbuhannya tidak secepat di 2011 banding 2010. Seperti itu. Tapi ini tumbuh. Kalau yang namanya resesi itu seperti ini. Misalnya 2013 ekonominya PDB-nya hanya 1060 misalnya. Nah, ini turun kalau dibandingkan 2012. Turun. Ini yang disebut resesi. Dan penurunan ini dilihat dalam perhitungan secara kuartalan. Jadi misalnya Q1 2013 dibandingkan dengan Q1 2012. Kalau 2 kuartal berturut-turut, misalnya Q1 2013 dan Q2 2013 berbanding 2012, itu angkanya lebih kecil di 2013, maka itu disebut resesi. Nah, Indonesia resesi itu cuman berapa kali? Tadi sesuai dengan berita tahun 63, 98 dan 2020. Anda bayangkan betapa daya tahan ekonomi Indonesia itu luar biasa. Loh, kan 3 kali resesi, Pak. Lah iya, sekarang saya akan buka data resesi yang pernah dialami oleh Amerika. Anda lihat sendiri. Amerika, ya, data ini sejak tahun 1967. Jadi dia tidak ngitung di resesi terbesar di tahun 1929, nggak termasuk. Jadi ini cuma sampai 1967, mulai dari 1967. Anda lihat ini kalau ke atas biru begini, ini resesi, Pak. Ya, tahun 70-an resesi. Tahun 74 75 resesi. Tahun 1979 80 resesi. Tahun 81 sampai 82 resesi. Tahun 90 resesi. Tahun 2021 resesi.
Tahun 2008 resesi, tahun 2020 resesi. Jadi dalam ya kurang lebih kayak kita ya 19 kita kan 1963. Anggaplah kita sama-sama start dari di sini 1967. Anggaplah startnya sama ya. Indonesia 3 kali resesi. Amerika berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. 8 kali resesi. Indonesia hanya 3 kali resesi. Anda bisa lihat itu betapa perbedaannya begitu besar. Ya, perbedaannya begitu besar. Amerika lebih gampang resesi daripada Indonesia. Amerika lebih gampang resesi daripada Indonesia. Jadi kalau misalnya dibilang 2023 akan resesi, ya Anda tanya yang mana yang resesi, bos? Negara mana? Yang jelas Indonesia kemungkinan untuk terjadinya resesi itu menurut saya kecil. Coba kita lihat dari sejarah. Dari 3 kali resesi yang dialami oleh Indonesia, kita tanya kepada Wikipedia, apa yang terjadi sebelum resesi di tahun 1965? Anda bisa lihat di sini bahwa, waduh itu kacau balau ya, politik kacau balau. Ketika politik kacau balau, maka akan berdampak kepada ekonomi. Seperti itu. Karena ibaratnya pemimpinnya lagi sibuk berpolitik, ya kan? Bahkan ada ancaman kudeta pada saat itu. Ups, ya kan? Siapa yang ngurusin ekonomi? Bahkan sampai ada kebijakan potong uang, ya kan? Di mana 1.000 menjadi 100, nolnya buang 1, 500 menjadi 50, nolnya buang 1, ya kan? Gunting duit itu. Bukan redenominasi, bukan. Ini nilai uangnya digunting, tapi nilai barangnya nggak ikut tergunting, Pak. Jadi barang yang tadinya 1.000, Anda punya uang 1.000, Anda sanggup beli, begitu digunting, uang Anda tinggal 100, barangnya tetap harga 1.000, Pak, nilainya. Berat kan? Seperti itu. Terus 1997, 98, kita mengalami resesi. Dan Anda bisa lihat, ya, kejadiannya pun kurang lebih, kalau Anda masih ingat, ya, di mana inflasi dulu yang naik gila-gilaan, di atas double digit. Sama seperti 1965, inflasi di atas double digit. Bahkan inflasi sampai 650%, guys. Wow. Ya. Inflasi di tahun 98 itu 80%, guys. Jadi hati-hati seperti video yang sudah pernah saya posting sebelumnya. Hati-hati dengan inflasi. Selama inflasi bisa terkontrol, resesi akan jauh daripada kita. Itu. Jangan sampai double digit. Ya. Jadi pertanyaannya 2023 itu siapa yang resesi, Pak? Bagi saya, kalau memang terjadi resesi, ya, tapi bukan di Indonesia, di Amerika mungkin, Eropa lah kemungkinan paling besar itu akan terjadi di Eropa. Eropa ini kacau balau ya. Kalau Amerika belum. Eropa kacau balau. Kalaupun terjadi resesi dan sampai Amerika juga resesi, itu bagus sekali. Oh, sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Kenapa bagus? Simak video part 3.